Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini itu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dalam masuk neraka. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Wahabi selalu membawa ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam membawa ayat-ayat Al-Quran selalu jadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Mereka selalu memakai ayat Al-Quran yang aslinya Al-Quran itu Allah jadikan sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, yang jelas penjelasan mengenai Al-Quran tentu melalui jalur para ulama. Tetapi tatkala ayat-ayat Al-Quran ini dibawa sama orang Wahabi yang percaya dan mengikuti mereka bukan dapat petunjuk, malah jauh dari jalan yang lurus. Salah satu contoh dari contoh-contoh yang sering disampaikan oleh orang Wahabi itu adalah ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat ini tidak ada satu ulama pun yang berpendapat bahwa wa yattabi' ghaira sabil mu'minin yang dimaksud hanya sahabat. Tetapi sepakat para ulama, sebagaimana juga kita sudah sampaikan sebelumnya itu, saat Imam Syafi'i rahmatullah alaih ditanya mengenai adakah dalil mengenai ijma bagian dari dalil syar'i dalam Al-Quran atau tidak, maka 3 hari beliau mengurungkan diri, membolak-balik Al-Quran, kemudian beliau dapat ini ayat. Dari ayat inilah beliau sampaikan bahwa ijma adalah bagian dari dalil syar'i dan ketetapan itu terdapat dalam Al-Quran lewat ayat ini. Menandakan apa? Bahwa wa yattabi' ghairu sabil mu'minin bukan hanya sahabat saja. Sahabat tanpa ragu. Mereka murid terbaik Rasulullah SAW. Orang-orang terbaik setelah para anbiya alaihi salatu wassalam. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya sahabat saja, tetapi ijma yang berlaku di zaman sahabat. Ijma ada 2 macam. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Contoh ijma qauli apa? Yang berkaitan dengan kawin mut'ah. Kawin apa? Yang kata orang-orang Syiah itu mut'ah halal. Gambaran kawin mut'ah itu bagaimana? Misalkan Al-Farisi datang sama satu nona-nona, boleh saya kawin sama kamu 1 bulan? Dengan saya bayar kamu maharnya itu 1 bulan 1 juta. Kata nona itu bilang boleh. Maka selama 1 bulan Al-Farisi boleh tinggal sama itu layaknya suami istri. Itu menurut orang Syiah halal dan boleh. Tetapi kalau menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah itu haram hukumnya, dan ini adalah zina yang mengatasnamakan agama. Maka bersamaan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenai keharaman mut'ah ini, sebelumnya dari sekian sahabat radhiyallahu anhum ada seorang sahabat yang tidak sepakat bahwa mut'ah itu adalah haram. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena berita mengenai
keharaman mut'ah lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathul Makkah, kemudian setelah perang melawan kabilah Bani Saqifah itu yang dihalalkan sebanyak selama 3 hari. Berita ini belum sampai ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau sempat menghalalkan itu mut'ah. Ke Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau kamu mut'ah, maka sayalah orang yang pertama yang akan merajam kamu. Tetapi Abdullah bin Abbas adalah seorang ulama yang mukhlis, dijuluki Bahrul Ummah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah beberapa waktu kemudian, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat isi keharaman mut'ah sampai kepada beliau, maka beliau pun mencabut pendapat yang salah tadi, kemudian meluncurkan fatwa mengenai haramnya mut'ah bersama dengan seluruh sahabat. Begini disebut ijma qauli. Seluruh sahabat sepakat bahwa kawin mut'ah alias kawin kontrak haram hukum. Mengingkari ijma qauli, orang itu jadi kafir. Maka kalau ada orang Islam yang menghalalkan kawin mut'ah itu, yang mana kawin mut'ah sudah menjadi ijma qauli dari di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, maka orang itu imannya jadi terancam, keluar dari Islam. Yang kedua ijma sukuti. Ijma apa? Sukuti. Ijma sukuti apa? Salah satu dari sahabat meluncurkan fatwa mengenai satu amal. Sahabat yang lain tidak ikut mengatakan tidak dan tidak ikut mengatakan diam. Tetapi dalam praktek mereka amalkan apa yang dibuat oleh sahabat tadi, apa yang disampaikan oleh sahabat tadi. Maka yang disebut ijma sukuti. Mengingkari ijma sukuti, orang tidak menjadi kafir. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat tarawih 20 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memutuskan agar sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Yang kedua, secara istimai di dalam masjid. Ibu-ibunya kalau bahasa kita ya di aula, rumah. Yang di masjid dipimpin imamnya sama Ubaid bin Ka'ab Ra'isul Qura. Sementara di imamnya ibu-ibu dipimpin oleh Sulaiman bin Abi Haitham radhiyallahu. Saat dicanangkan ini tarawih 20 rakaat, seluruh sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Diam semua, bahkan ikut amal. Tetapi sahabat juga tidak mengatakan lewat lisannya itu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang disebut ijma sukuti. Setelah Umar meninggal dunia tetap 20 rakaat. Setelah Utsman meninggal dunia tetap zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga 20 rakaat. Maka ini ijma sukuti. Ini zaman sahabat. Apakah ijma kesepakatan para sahabat saja yang wajib diikuti atau tidak? Atau kesepakatan para tabi'in juga? Kesepakatan para tabi'in juga? Jelas jawabannya kesepakatan para sahabat kah? Atau tabi'in, atau tabi'in, atau setelah mereka. Yang di zaman-zaman itu tabi'in atau tabi'in atau setelah mereka, seluruh ulama yang punya kapasitas level beristihad, tatkala mereka menyepakati satu perkara dengan ucapan mereka masing-masing atau ditulis dalam kitab-kitab mereka, maka itu menjadi satu kewajiban untuk diikuti. Tidak boleh ada yang ingkari setelah mereka ini meninggal dunia. Orang yang hidup setelah zaman mereka punya kewajiban untuk ikut itu. Maka orang-orang Wahabi mengatakan wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, hanya disandarkan, diartikan ini makna ayat kepada sahabat saja, ini adalah kepahaman yang konyol. Jelas-jelas orang Wahabi ini sedikit Quran, hadis, paham sahabat. Emang dorang lahir langsung jumpa sahabat? Seluruh ustadz-ustadznya Wahabi di Indonesia ataupun di mana saya berada, apakah semasa mereka hidup saat belajar dulu langsung belajar sama sahabat? Mempelajari Al-Quran dan hadis lewat paham sahabat langsung belajar sama sahabat? Okay. Dia membuat satu aturan yang dia sendiri tidak bisa amal, yang bertentangan dengan apa yang dia buat dalam keseharian. Dia lupa kalau dia belajar lewat gurunya.
Kemudian gurunya nanti kasih tahu Al-Quran, hadis, kata sahabat mengenai ayat ini begini, hadis ini kata sahabat begini. Itu gurunya dari mana juga? Pak gurunya jumpa langsung sahabat? Ini satu pembodohan. Secara tidak langsung, nomor satu, paham Al-Quran dilencengkan. Berbeda paham dengan ulama-ulama sedunia yang sebelumnya itu di zaman-zaman terbaik mereka hidup. Bahwa ayat tadi bukan hanya berkaitan dengan sahabat, tetapi ijma sahabat dan setelahnya itu menjadi dalil syar'i. Yang kedua, tatkala mereka selalu menyampaikan dalil, selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah lewat paham sahabat. Ini secara tidak langsung mereka mau menjauhkan umat Islam dari ulama. Hanya mau dikembalikan kepada mereka saja itu. Tetapi yang bodoh-bodoh saja yang ikuti mereka tuh. Pakailah logika sedikit. Emang orang Wahabi langsung belajar sama sahabat. Tanya sama itu yang berkuar-kuar itu. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah lewat paham sahabat. Berkali-kali kami sampaikan, guru-guru mereka juga tidak punya sanad hadis. Sanad fikih juga berkuar-kuar faham. Kembali ke Al-Quran lewat faham Al-Quran dan As-Sunnah lewat faham sahabat. Tanpa disadari mereka telah mengingkari bukan satu ayat, beberapa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ahla dzikri di sini siapa? Berkaitan dengan ilmu agama lah, para ulama fuqaha yang punya kapasitas. Semirip dengan ayat ini juga ada beberapa ayat yang lain. Juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi telah sampaikan dengan gamblang, al-ulama'u warasatul anbiya. Imam Abu Hanifah sepakat ulama mujtahid, Imam Malik sepakat ulama mujtahid, Imam Syafi'i sepakat ulama mujtahid, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat ulama dan mujtahid. Dan setelahnya itu Imam Muzani, kemudian dalam madhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zuhur, dalam Imam Malik juga ada ulamanya, Imam Ahmad bin Hanbal juga ada. Yang langsung belajar sama Imam Malik itu ada, yang langsung belajar sama Imam Ahmad bin Hanbal itu ada. Kemudian muridnya ini membawa faham yang sahih dari Al-Quran dan hadis lewat guru-guru mereka. Tentu juga faham-faham itu juga kalau misalkan faham Al-Quran dan hadis itu adalah lewat sahabat yang tidak ada ikhtilafnya, maka tidak ada satu imam pun yang berani mengotak-atik itu pendapat. Tetapi kalau kalangan para sahabat sendiri berbeda mengenai itu ayat, maka ulama setelahnya punya pilihan sesuai dengan tingkatan tahqiq mereka masing-masing. Dari sahabat itu siapa yang mau diikuti? Misalkan dari kalangan Hanafiyah banyak mengikuti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari kalangan Syafi'iyah banyak mengikuti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga ulama yang lain. Apakah ulama setelah sahabat tidak boleh berbeda dengan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis? Dalam masalah khilafiyah jelas bahwa boleh. Yang bilang tidak boleh itu ya cuma Wahabo saja. Sama? Jelas-jelas Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih berkata bahwa satu rahmat dari Allah itu, kurang lebih bahasanya itu, bahwa pintu ijtihad dibuka sama Allah. Sebagaimana sahabat laki-laki, kami juga laki-laki. Maka dalam masalah khilafiyah, masalah yang boleh di situ para ulama berijtihad, para ulama yang punya kapasitas, maka sebagaimana sahabat boleh berijtihad, ulama setelah juga boleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini Wahabi hanya kembali Al-Quran kepada Al-Quran dan As-Sunnah lewat faham sahabat. Didengar bagus, tetapi yang goblok saja, yang gampang terprovokasi dengan terkesan dengan dakwah mereka ini. Pakai otak saja, anak kecil saja itu mengerti bahasa ini, zahirnya bagus tapi isinya salah. Ya sedih orang hidup di abad 1000 berapa ini? 500-an ya.
400-an berapa Hijriah ini. Langsung mengklaim kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah lewat faham sahabat. Di mana kau mau membuang ulama yang Allah jadikan mereka perantara untuk menjaga Al-Quran, menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ulama-ulama yang telah menulis kitab fikih yang asasnya adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, mau dibuang di mana itu? Kamu hapus saja ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu dan hilangkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan ini. Kamu kalau berani, siap-siap masuk neraka selama-lamanya kamu. Maka hati-hati dengan propaganda atau provokasi orang-orang Wahabi. Dasar otak sempit, sumbu dan semoga bisa dapat taufik untuk bertobat. Dan Allah pelihara kita dari fitnah Wahabi sampai akhir hayat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.